Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi di meja redaksi of the record ya. Ini membaca berita di balik berita. Ketemu di hari Selasa bersama saya, Hersy Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan bahagia menjumpai Anda dalam keadaan sehat ya Mas Hesu. Ya, sehat, semangat, dan tetap berakal sehat. Wah, itu dia ya paketnya. Kalau cuma sehat fisiknya, banyak sekali orang yang kelihatan fisiknya sehat, tapi akalnya nggak sehat gitu ya. Kan gitu ya. Dan termasuk orang yang tidak berakal sehat itu adalah yang orang punya 3 skenario. Ya Mbak ya. Eh, tiga Iya, skenario untuk satu memperpanjang jabatan melalui 3 periode, yang kedua melalui perpanjangan masa jabatan, yang ketiga itu membuat skoci ya untuk proxy ya gitu ya. Kalau menyiapkan kader nggak ada beda dengan menyiapkan proxy, itu dua hal yang berbeda ya. Itu saya kira itu masuk nggak akal sehat. Nah, kita mulai langsung kenceng aja ngomongin soal politik. Padahal oke, memang ini bagaimanapun channel of the record ini kan channel politik ya sesungguhnya gitu ya. Heavy-nya, tapi sebenarnya kita juga bisa ngomongin soal-soal sosial dan lain sebagainya, dan termasuk soal budaya. Ya, kita kita hari ini saya kira saya usul ada dua agenda yang kuat. Satu, soal persidangan Sambo yang menarik, makin menarik, sisi-sisi yang menarik karena terungkap hal-hal yang selama ini tidak terungkap gitu ya. Yang kedua ya. soal ini Mbak, soal mundurnya ya, bukan mundur, keluarnya beda ya, keluarnya ketua DPW PSI, Michael Sianipar, itu dia mundur sebagai ketua dan keluar dari PSI. Ya itu saya kira usul usul saya dua itu Mbak Agi. Gimana? Sepakat? Sepakat Mas Hersu. Mungkin ditambah satu lagi ya, Apa yang itu? sedang viral. Apa itu? Ya, ini kalau ibu-ibu dan remaja ini senang nih berita-berita seperti ini, yaitu yang sedang viral adalah foto prewedding dari Mas Kaisang dengan Mbak Erina Nah, Gudono. seru tuh, seru. Kalau gitu kita mulai aja dari situ dulu deh, ya, dari Kaisang dan siapa namanya? Erina. Mbak Erina, Oke. Erina Gudono. Mhm. Apa sih yang kalau saya kan selalu menyoroti soal Pak Erick Thohirnya, soal pejabat negaranya yang terlibat dalam sebagai IO dari perkawinan ini gitu. Kalau yang emak-emak apa yang jadi concern? Ya, yang emak-emak itu adalah baju dari yang dikenakan oleh Erina dan Mas Kaisang ini, Mas Irsu. Karena memang dalam konsep preweddingnya mereka yang diunggah selalu di akun media sosialnya mereka itu kan memang dari berbagai daerah begitu. Dan itu cantik-cantik gitu ya, yang membuat pasangan yang akan segera menikah tanggal 10 Desember ini menjadi pasangan yang ganteng dan cantik begitu. Dan bajunya pun juga baju daerah itu terlihat mewah dan apa ya, unik begitu ya Mas Ersu, dengan rancangan yang mungkin tidak ada modifikasi-modifikasi. Nah, ini yang menjadi sorotan adalah baju Papua yang Hmm. baru saja mereka unggah, karena Hmm. dinilai baju Papua itu tidak sesuai dengan pakem aslinya, istilahnya begitu. Jadi Hmm. ini tidak hanya dari warga Papua sendiri yang kemudian menyoroti dan memberikan pendapat, bahkan ada juga yang mengkritik, tapi juga yang bukan orang Papua begitu. Hmm. Jadinya saya jadi ikut belajar baju Papua, adat Papua itu yang sebenarnya seperti apa. Jadi rupanya kalau di Papua itu kan ada banyak suku dan di setiap suku itu baju adatnya memang berbeda-beda. Nah, Hmm. kebetulan yang dikenakan oleh Mbak Erina dan juga Mas Kaisang ini adalah baju yang kemudian seharusnya memakai koteka gitu aslinya ya. Dan Oke. gitu dan mungkin sepertinya tidak mungkin gitu ya untuk mereka memakai koteka sehingga dimodifikasi. Nah, ini dijelaskan itu kurang lebih seperti ini, yaitu foto dengan konsep busana itu apa mereka Coba dilihat dulu, ya kelihatan kita fotonya lihat ya. dulu di fotonya. Oh ini ya, foto ini Kaisang ini ya. Ini Kaisang sama Erina ini pakaian adat Wamena ya ini ya. Ya, ya betul. Wamena itu apa ya sih? Daerah Wamena itu ada lembah Baliem segala macam di situ tuh ya, kalau nggak salah Iya, ingat. Ya, ya, oke. iya, memang itu kan terkenal sekali ya Mas Hersu ya. Terus kemudian salah satunya misalnya itu diunggah oleh orang apa putra Papua asli yaitu yang bernama Arnold Belau gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah pengucapannya, itu di akun Twitternya dia mengatakan seperti ini. Foto prewedding at Kaisang P, dia menandai akun dari Mas Kaisang. Noken Kaswa Noken khas Wamena, harusnya pakai koteka, bukan sali. Di Wamena sali biasanya hanya dipakai oleh perempuan. Sali atau cawat yang difoto itu khas pesisir pantai selatan.
yaitu Mimi KW, Asmat, Merauke, dan sekitarnya. Begitu. Dan dia menambahkan juga mungkin konsepnya yang penting Papua. Jadi dia menilai mungkin konsepnya saja yang penting Papua, mengenai pakem-pakemnya itu tidak begitu diindahkan. Nah, ini mungkin desainernya sih Mas Hersu kalau saya melihat ini. Mereka kan hanya sekedar mengenakan saja begitu. Tapi Hanya kemudian mempertimbangkan faktor estetis gitu ya, tidak memperkirakan. Tapi mungkin ada juga pertimbangan soal etis karena kalau menggunakan koteka kan jadi apa ya, itu kan jadi sensitif kalau itu digunakan oleh Kaisang ya. Mungkin ini mohon maaf nih karena soal budaya jangan sampai dianggap kita kemudian menghina budaya masing-masing. Dalam kultur masyarakat Papua menggunakan koteka semuanya itu memang sebuah hal yang kelaziman gitu, biasa dilakukan mereka gitu. Tapi betul. kalau ini kemudian diaplikasikan digunakan oleh Kaisang menggunakan koteka, saya kira itu bisa jadi persoalan. Makanya dia menggunakan apa, sali-sali itu kayak rok yang jerami-jerami gitu ya. Itu yang Ya, maksudnya. sali itu yang kain yang ditaruh di sini begitu ya, Oh, terus ah, kemudian itu sampai ke bawah begitu, seperti agak menutupi begitu, dan kemudian di bawahnya pakai jerami-jerami begitu Mas Hersu. ah, ah. Jadi saya pun juga baru tahu setelah membaca banyak dari artikel ini bahwa sali itu seharusnya memang baju perempuan. Jadi dalam hal ini yang disoroti adalah Mas Kaisang jadinya seakan-akan memakai baju wanita begitu. Nah, pakemnya itu adalah itu Bukan rupanya dan seakan-akan, memang itu kalau untuk adat ya, Papua dia menggunakan pakaian pakaian wanita gitu. Itu ya, oh itu yang. Tapi namanya netizen ya, kemudian banyak iseng banget gitu ya. iya, dan juga ya, tidak hanya netizen, tapi orang yang memang, apa, maksudnya yang mengetahui busana-busana adat ini, mereka menuding bahwa ini tidak menghormati budaya Papua, karena memakai pakaian adat secara asal-asalan, seperti itu Mas Hersu. Ya ini memang banyak, wajar ya, mereka ini adalah, mereka adalah tokoh begitu kan, mereka public figure, sehingga memang dalam hal segala sesuatu itu harus berhati-hati, saya rasa sih begitu Mas Hersu. Ini, kesalahan juga dari Setuju. desainer, Ya. karena mereka hanya tinggal memakai saja tanpa mereka juga mencari tahu apakah ini sudah benar atau tidak begitu ya. Nah, padahal seingat saya ini Erina ini kan kalau nggak salah dulu aktif, dia juga pernah ke Papua ya. Seingat saya pernah ada foto-foto dia bersama anak-anak Papua gitu. Saya nggak tahu program apa, mungkin program mengajar atau apa gitu di Papua. Saya rasanya sekelebatan ingat pernah membaca dia sangat aktif gitu. Tapi memang ini menurut Ya. saya sensitif, apalagi ini dilakukan oleh seorang putra presiden kan gitu ya. Bagaimanapun tentu orang Papua kan berharap putra presiden ini membantu lebih memasyarakatkan atau lebih mengenalkan budaya Papua pada publik Indonesia bahkan dunia internasional, karena tentu saja kalau pernikahan ini kan bisa disebut royal wedding apalagi dilakukan di Mangkunegaran ya. Jadi benar-benar mendekati konsep royal weddingnya karena ini putra dari presiden, kemudian apalagi kalau Ya. dikemas dengan di Mangkunegaran itu kan mengingatkan kita pada kerajaan-kerajaan Jawa gitu ya. Nah, ini tentu saja akan jadi perhatian internasional. Jadi saya paham kalau kemudian teman-teman di Papua merasa prihatin, concern dengan soal ini, karena orang nanti kemudian bisa latah loh. Biasanya kan seingat saya ini, tolong Oh, dikoreksi, biasanya di kalangan emak-emak atau itu apa-apa yang digunakan oleh para selebritis itu kan menjadi apa? Menjadi tren gitu ya. Nah, kalau tren itu salah kan itu jadi berbahaya kan gitu ya. iya iya. Memang masyarakat kita kan budaya tiru itu sangat kental ya Mas Ersu. Iya, wajar kalau seandainya sesuatu yang dilakukan oleh publik, yang kemudian seseorang yang dipuja atau dipanuti oleh banyak orang gitu harusnya memberikan pemahaman atau memberikan contoh itu pada track yang benar begitu ya. Ya, ini mungkin pelajaran juga ya bagi orang-orang yang kemudian mendesain ulang dari baju adat sebaiknya tidak keluar dari pakem begitu. Oke, sementara soal komentar netizen sebaiknya kita nggak bacakan, tapi Anda baca sendiri. Ini komentarnya lucu-lucu, tapi menurut saya ada sarkas, ada yang buat saya nggak tega deh untuk membacainnya, gitu komentar, karena saya tahu walaupun kesannya bahasanya tidak vulgar, tapi saya tahu itu konotasinya itu vulgar gitu ya. Ini ada Iya beberapa. banyak yang memuji, iya banyak memuji karena keduanya tampak ganteng, cantik, dan kemudian orang yang tidak memahami seperti saya terlalu paham mengenai apa konteks baju itu harus seperti apa, ya saya akan mengatakan bahwa itu indah begitu ya. Tapi bagi orang yang memahami, itu tadi kalau sudah diunggah ke ranah publik itu semua lapisan yang paham maupun yang tidak paham itu akan bisa melihat. Jadi memang harus bersiap-siap untuk dikritik maupun dipuji gitu ya. Ini kan tinggal menghitung hari ya pernikahan mereka ya, karena tanggal berapa, tanggal 11 ya akhirnya yang di Loh, ya. 10 10 akad nikahnya, 11
itu Iya betul. pesta di Pura Mangkunegaran ya. Iya, Saya sering salah-salah aja. betul. Paku Alaman karena ada dua ya, kalau di Jogja itu ada Kasultanan ya, Hamengkubuwono itu, kemudian ada Pura Mhm, Makualam kan gitu yang jaraknya juga berdekatan. betul. Sementara kalau di Solo kan ada Sua Kasunanan dan ada juga Pura Mangkunegaran, itu juga sebenarnya Iya, jaraknya juga tidak terlalu jauh lah gitu ya. Ini iya. saya kira ini pasti akan jadi perhatian, tidak hanya di dalam negeri tapi juga akan jadi perhatian internasional. Putra Jokowi terakhir gitu ya. Dan saya kira ini tepat Pak Mhm, Jokowi karena merencanakan pernikahannya menjelang akhir masa jabatan yang kedua gitu. Jadi betul. selesai tugas Pak Jokowi. Nah, yang repot kalau Pak Jokowi memperpanjang masa jabatannya, nanti siapa lagi yang dinikahkan oleh Jokowi? Tidak ada lagi. Tapi please jangan Pak Jokowi ya. Bisa saja Mas Herslu. Jangan pernah tergoda dengan skenario mengubah masa jabatan jadi 3 periode, menjadi 2, apalagi memperpanjang masa jabatan dan sebagainya. Ya kalau kemudian Anda mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai proksi, sebagai coach, itu urusan Anda, walaupun secara etik itu kurang elok lah ya bagi seorang presiden kemudian masih cawe-cawe dalam urusan pencapresan lagi gitu. Kalau toh main mestinya ya di belakang layar saja, karena jangan terlampau mencolok sekali gitu. Apalagi kan kemarin kita bahas juga, kita Iya, mendengar ada pernyataan dari politisi PKB bahwa kalau sampai tidak ada capres yang elektabilitasnya 30%, Pak Jokowi mhm. akan mengambil langkah besar atau apa gitu istilahnya ya. Ini apa urusannya gitu. mau mau surveinya di bawah berapa persen pun nggak ada urusannya dengan seorang presiden kan. Seorang presiden Iya, itu kan melekat dua fungsi di situ. Ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Dan sebagai seorang mhm. kepala negara, dia harusnya bertindaknya sebagai negarawan gitu ya. Apalagi kan sudah akhir akhir jabatan dari Pak Jokowi. Itu sekedar imbauan moral kepada Pak Jokowi. Juga kalau imbauan kepada para buzzer, saya kira nggak ada gunanya gitu ya. Mudah-mudahan saja hatinya Pak Jokowi ketuk itu, bahwa yang akan dikenang oleh Pak orang itu ke depan itu tentang bagaimana ini namanya Pak Jokowi ya, bagaimana visi Pak Jokowi tentang membangun bangsa dan negara ini ya. Mungkin orang pasti ingatkan, kita ingatkan seperti Bung Karno itu dulu membangun proyek-proyek mercusuar, ada seperti Monas, ada Hotel Indonesia, ada Mhm. Senayan dan sebagainya. Pak Harto juga banyak membangun mercusuar. Tapi yang diingat oleh orang itu bagaimana, bukan itunya yang sampai sekarang diingat oleh orang terhadap Bung Karno. Bagaimana dia meletakkan fondasi negara ini, bagaimana dia membuat negara ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bagaimana perannya di dunia internasional gitu ya, dalam berbagai gerakan-gerakan internasional termasuk gerakan non-blok dan sebagainya gitu. Pak Harto Mhm. juga begitu, saya kira konsep pembangunannya gitu, bahwa ada fisiknya, itu dampak dari strategi pembangunan dari Pak Harto yang disebut dengan trilogi pembangunan. Nah, gitu, jadi jangan jangan mimpi kemudian Pak Bung Karno Pak Jokowi akan diingat dengan karena memindahkan ibu kota. Enggak, itu apalagi kalau kemudian itu mangkrak, itu malah jadi monumen yang buruk buat Pak Jokowi. Ini penting kita kita sampaikan soal ini. Oke, kita ini agak nyimpang, tapi mari kita lanjutkan ke topik yang berikutnya soal, nah, si cantik-cantik ini Mbak, si wanita misteri yang menangis di rumah Ferdi Sambo. Saya pikir tadinya saya nggak ngikutin banget kan sidang ini. Mhm. Saya pikir ada seorang perempuan yang katanya ketika persidangan kan juga langsung berlari menyamperin Ferdi Sambo dan Oh, iya mengatakan itu iya. idola. Itu ada juga gitu ya Mbak ya? Ada. Ya. Ya, yang Oke. dia minta dinikahi oleh, Ferdy Sambo begitu. Oh ya. Iya. Mhm mhm. Ini luar biasa. Dan Anda jangan menganggap ini kadang-kadang itu rekayasa, atau dalam banyak cerita-cerita di dunia internasional, cerita-cerita kriminal tingkat tinggi gitu, bahkan itu banyak dari semacam itu. Iya, iya Mas Hersu. Jadi, kalau wanita yang dimasukkan Mas Hersu itu yang dia, berlari gitu ya, mencuri momen pada saat itu langsung, menghampiri Ferdy Sambo dan entah mengatakan apa, itu kemudian banyak diwawancara ya di berbagai kanal YouTube dan kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin dinikahi, dia, ingin apa ya, maksudnya dia ingin membuat Sambo itu
tobat gitu ya, dalam arti dalam sadar begitu akan perbuatannya dan dia mau melakukan apapun lah untuk itu gitu. Bahkan dia untuk dijadikan istri kedua pun dia juga mau. Ini memang unik dan kita sampai sekarang tidak tahu latar belakangnya ini apa. Dan kalau dari namanya ini adalah seorang yang mungkin memiliki keturunan Arab juga. Jadi ini sesuatu yang unik kan Mas Heru, namanya kalau tidak Syarifah ya, Syarifah dan kemudian ada apa nama keluarga seperti itu gitu. Dan kalau yang ini yang disebutkan di dalam pengadilan ini adalah wanita misterius yang disebutkan oleh Baradae ketika itu dalam kesaksiannya. Jadi dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Kamarudin Simanjuntak, yaitu pengacara dari Yosua atau korban begitu ya, kepada media belakangan. Dan kalau kita masih ingat dulu Kamarudin Simanjuntak itu selalu mengatakan ada si cantik dan dialah yang menjadi sebetulnya menjadi penyebab dari pembunuhan Yosua ini, yaitu karena dia Yosua ini membela ibu Putri begitu dan kemudian membocorkan tentang keberadaan hubungan si cantik ini dengan Verdi Sambo. Dan tapi dulu itu kan banyak ditepis. Nah, sekarang dengan adanya kesaksian dari Baradae ini kemudian itu mencuat kembali Mas Ersu. Jadi Kamarudin Simanjuntak itu mengatakan bahwa apa yang disebutkan sebagai si cantik sebagai orang yang menangis di rumah Kemang begitu kan, menurut Baradae dia menyaksikan ada seorang wanita yang keluar dari rumah Kemang dan kemudian menangis, kemudian menaiki mobil Pajero berwarna hitam. Tapi dia tidak tahu namanya siapa dan dia dari mana begitu. Tapi kalau menurut Kamarudin itulah sosok wanita yang disebut si cantik selama ini, yaitu orang yang dia sebut-sebut sebagai istri kedua atau simpanan dari Verdi Sambo yang dinikahi secara diam-diam. Nah, si cantik ini pula oleh Kamarudin disebut sebagai pemicu pembunuhan dari Brigadir J tersebut. Jadi menurut dia si cantik yang dekat dengan Verdi Sambo sebetulnya tidak hanya satu orang ini, tapi jumlah mereka lebih dari satu. Bahkan beberapa di antaranya disebut dengan istilahnya adalah maaf piala bergilir begitu. Jadi ada tepatnya dia mengatakan demikian. Ini di kanal YouTube Metro TV kalau tidak salah ya. Dia mengatakan ada lebih dari satu. Satu itu yang berseragam coklat itu yang disebut piala bergilir. Yang menginformasikan ke saya orang intelijen saya. Jenderal juga dari Akpol 87. Jadi mungkin maksudnya adalah Akademi Kepolisian Leting 87. 87 itu berarti ratingnya Tito Karnavian dong ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Saya tidak hafal Mas Irsu begitu ya. Berarti satu-satu letting sama Pak Tito begitu ya mungkin ya. Ya, seingat saya Pak, itu rating 87, Idam Aziz 88 gitu ya. Jadi kalau 87 ya angkatannya Pak Tito Karnavian gitu. Iya, jadi pantas juga kalau seandainya dia memang seorang jenderal begitu ya. Kemudian menurut Kamarudin ini Verdi Sambo ini sangat membenci Brigadir J ini karena keberadaan si cantik ini dibocorkan ke istrinya yaitu Putri Candrawati. Hal ini yang membuat hubungan rumah tangga mereka berdua itu menjadi panas dingin dan itulah sebabnya Verdi Sambo akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Itulah kenapa menurut dia juga wajar kalau seandainya ketika di rumah Magelang itu senjata dari Yosua ini sudah dirampas oleh Richard siapa Mas Irsu namanya RR ya Rizal ya. Ricky Rizal dan itu bagian dari pemufakatan itu begitu. Ya, jadi menurut kalimat dari Kamarudin, Verdi Sambo begitu benci kepada Yosua karena Yosua ini dianggap awalnya berpihak kepada Ibu Putri karena dia sebagai ajudan Putri ikut dianggap memberitahu si cantik itu. Jadi mengenai si cantik tersebut. Ya, jadi ciri-cirinya apa ini katanya rambutnya pendek berkulit sawo matang. Ya, iya ya. Betul. Dan kemudian jadi jauh sebelum pembunuhan di Duren 3 itu Brigadir J itu kerap mendapat ancaman dari Verdi Sambo. Jadi rupanya selama ini disebut mendapat ancaman-ancaman dari geng gitu, rupanya ancamannya juga dari Verdi Sambo sendiri. Padahal Brigadir J ini hanya menjalankan perintah dari Putri Candrawati untuk melaporkan, jadi seperti semacam spy atau mata-mata tentang keberadaan para wanita yang ada di sekeliling Verdi Sambo tersebut. Nah, inilah yang kemudian sekarang diungkap kembali oleh Kamarudin karena adanya kesaksian dari Baradae di sidang pengadilan tersebut, Mas Hersu.
Jadi menurut dia pada namanya ajudan diperintah-perintah oleh Putri Chandrawati ya tentu dia akan mengikut. Tapi itu menjadi ketidaksukaan gitu dari Ferdi Sambo. Jadi versi dari Baradae ketika itu dia dari rumah ini kan akhirnya terungkap juga. Kalau dahulu kan dipertanyakan apakah hubungan suami istri ini masih baik atau tidak. Tapi belakangan akhirnya sekarang kan sudah terkuak Mas Hersu dari kesaksian dari para ajudan bahwa antara Ibu Putri dan suaminya Ferdi Sambo ini ternyata memang sudah berpisah rumah. Jadi 1 tahun terakhir ketika mereka berpindah ke rumah baru yang ada di Saguling dari Jalan Bangka itu Kemang itu ternyata hanya Ibu Putri saja yang berpindah sementara Ferdi Sambo tetap ada di rumah mereka yang di Jalan Bangka tersebut dan hanya sekali-sekali dia pulang. Nah, ini pula yang selalu disebutkan oleh Kamarudin dan ini kemudian akhirnya mendapatkan justifikasi di pengadilan ini begitu. Dan ketika kejadian Baradae ini menyaksikan adanya wanita tersebut adalah ketika pada suatu hari Baradae ini bersama ajudan yang lain ini diminta oleh Ibu Putri dan Yosua tergesa-gesa memasuki ke dalam sebuah mobil. Kemudian mereka dari Saguling, dari Jalan Saguling ke rumah pribadi tempat kediaman Ibu Putri Chandrawati itu, mereka diminta untuk segera menuju rumah Kemang. Dalam keadaan Ibu Putri katanya terlihat marah. Tapi ketika ditanya ada apa, Yosua pun mengatakan sudah ikut saja nanti saja begitu. Jadi tidak dapat penjelasan. Dan ketika sampai di rumah Kemang tersebut, Yosua menyuruh Baradae untuk berparkir di belakang dan kemudian Ibu Putri masuk. Nah, itulah kemudian terjadi pertengkaran dan tidak lama kemudian keluar perempuan itu. Juga sebelumnya ada teman dari Ferdi Sambo yang datang. Tapi Baradae tidak tahu apakah perempuan ini datang memang sudah ada di dalam rumah sebelumnya ataukah datang bersama teman dari Ferdi Sambo ini. Tapi yang jelas ketika keluar perempuan ini hanya sendiri dan dalam keadaan menangis. Itu Mas Ersu, teka-tekinya memang mulai terkuak. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik kan karena berkaitan dengan soal pembunuhan. Ternyata kalau kita simak di persidangan sebenarnya rencananya si Yosua ini juga akan dibunuh dengan pola seolah-olah kecelakaan gitu ya. Ketika kan dia pulang dari Magelang, dia dalam satu mobil bersama dengan Ricky Rizal dan dia duduk di sebelah kiri kan ketika senjatanya sudah di dan rencananya mau ditabrakkan gitu ke pinggir jalan tol atau ke tiang listrik gitu, tapi kelihatannya nggak cukup dengan perhitungan karena dia duduk sebelah kiri akan terjadi kerusakan, tapi kelihatannya nggak cukup berani ya si Ricky Rizal melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau lihat ini Mbak, harusnya berarti sudah ada perencanaan jauh sebelumnya. Kalau lihat penjelasan itu bukan seperti hanya yang terjadi, itu adalah skenario terbaru gitu ya soal di Jalan Saguling ketika dia dipanggil ke lantai 3 dan kemudian diminta mengeksekusi, karena rupanya sejak di Magelang sudah ada rencana untuk menghilangkan Yosua ini. Yang jadi menarik itu kok sampai sekarang kalau dengan fakta-fakta semacam itu Ibu Putri Chandrawati itu tetap bersikeras dengan skenario dia bahwa dia diperkosa gitu kalau di situ oleh Yosua gitu di Magelang kan, itu yang sampai sekarang dia masih bertahan kan. Iya betul, sampai sekarang dia masih bertahan. Jadi seperti misalnya dia sedang tidur dalam keadaan tidak enak badan, kemudian tiba-tiba dia melihat di jendela ada yang melihat dan tiba-tiba Yosua sudah ada di dalam kamar begitu ya. Dan kemudian dia diperkosanya itu memang disetubuhi gitu ya, maaf. Istilahnya itu demikian. Jadi memang tidak hanya sekedar diraba tapi katanya memang diperkosa terus kemudian juga tapi sampai sejauh ini kan kita tidak tahu bahwa ada bukti-bukti yang dikejar kan itu. Misalnya orang diperkosa, mohon maaf, itu kan ada jejak sperma pada dan sebagainya. Karena dengan alasan bahwa semuanya memang sudah dicuci, dibersihkan dan sebagainya begitu Mas Hersu. Jadi dalam hal ini orang pun pantas untuk tidak percaya. Dan kemudian dari Kamarudin Simanjuntak juga dari Martin Simanjuntak pengacara yang lainnya dari Yosua itu selalu mengatakan bahwa yang terjadi mungkin adalah justru sebaliknya. Justru Ibu Putri ini mohon maaf mungkin dalam keadaan kesepian skenario yang begitu ya karena ada wanita lain itu tadi dan kemudian dia dan memang Yosua ini cukup dekat, kita tahu juga pernah ada SMS yang sangat kedekatan begitu ya yang terlihat mesra begitu antara Ibu Putri dengan Yosua dan sebagainya. Itulah yang membuat kemudian kecurigaan bahwa terjadi adalah sebaliknya karena kita lihat yang lain pun sepertinya ceritanya diputar gitu dibalik, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa soal perkosaan ini ceritanya juga dibalik gitu. Oke, ini juga satu hal yang tapi saya kira ini menjadi semacam apa ya, agak sulit nanti untuk pembuktiannya. Kenapa? Karena bagaimanapun sekarang Yosua sudah meninggal dunia dan ini yang ada adalah geng dari Ferdi Sambo semua gitu ya. Dan dalam kasus ini Richard Eliezer yang selama ini banyak
membocorkan peristiwa, dia nggak cukup paham kan soal peristiwa ini karena dia memang tidak ada di situ. Nah, kita kembali lagi kan ingat kemarin kalau versinya Ibu Putri Chandrawati, kita tentu masih ingat ya ketika mereka berdua masuk ke dalam kamar yang direkonstruksi di Jalan Saguling dan kemudian duduk di lantai bawah itu kan yang disebutnya itu menurut Ibu Putri Chandrawati dia meminta bahwa dia mengampuni apa yang dilakukan oleh perbuatan Joshua yang sangat keji itu, tapi dia minta resign gitu, minta segera Joshua mengundurkan diri. Itu yang versi yang berkembang. Dan saya kira ini nanti tetap akan jadi misteri dan itu menjadi apa ya, sekarang posisinya adalah keyakinan hakim saja bagaimana iya kan, hakim itu kan keputusan hukum itu bisa berdasarkan pada keyakinan hakim setelah mendengarkan fakta-fakta itu. Di luar itu, saya kira yang menurut saya juga saya agak terganggu itu adalah dengan fakta-fakta di pengadilan bahwa begitu banyak uang dari keluarga Ferdi Sambo ini, bahkan kemudian para ajudannya itu dibukakan rekening masing-masing yang jumlahnya sampai ratusan juta. Itu yang menurut saya ini benar-benar kalau soal gaya hidup udah kita bahas ya waktu itu ya, dengan gaji sekitar 35 sampai mungkin paling tinggi 41 juta, udah nggak mungkin lah gaya hidup seperti itu, mobil-mobil bermerek branded semua ya. Kelihatannya keluarga ini penggemar Lexus gitu ya, mobilnya rata-rata kelas itu semua. Lexus ini kan apa ya, kelas atasnya Toyota ya, kira-kira versi mewah dari Toyota kan ini kan ya. Dan ya, versi mewah dari Alphard. Ya, versi mewah dari Toyota. Ya, versi mewah dari Toyota. Ada yang Alphard itu versi Toyota, tapi ada yang model Alphard versinya Lexus kan gitu kira-kira, dan ini pasti harganya jauh lebih mahal kan gitu. Nah, ini menurut saya agak terheran-heran. Kenapa? Karena ini kan saya menduga ini selain disebutkan bahwa satu katanya itu untuk mengurus rumah tangganya gitu ya, rumah tangga Ricky Rizal misalnya diurus rumah tangga Magelang, kemudian Joshua untuk rumah tangga di Jakarta dan sebagainya. Coba bayangkan gaya hidupnya luar biasa semacam itu. Di luar itu saya nggak mencurigai ini bagian dari proses tindak pidana pencucian uang. Jadi harusnya orang seperti Ferdi Sambo ini juga bisa dijerat dengan pasal itu, pasal tindak pidana pencucian uang. Yang kemudian yang membuat saya juga agak terganggu, kok PPATK selama ini diam saja ya gitu, lihat profil-profil orang-orang ini dengan pangkat seperti itu, dengan jabatan seperti itu, dan kemudian uang yang beredar itu ratusan juta kan. Ini nggak masuk akal Mbak menurut saya, apalagi biasanya radar dari penegak hukum di PPATK itu ketika melihat ada orang yang perputaran uangnya di bank, mereka menggunakan sistem perbankan loh ya, ini mereka masuk dalam sistem perbankan yang bisa dipantau gitu, dan langsung harusnya radar mereka bergerak. Ini ada cuman para brigadir gitu kok uangnya ratusan juta, dan ini dia bekerja dengan keluarga Ferdi Sambo, kan harusnya yang seperti ini PPATK itu bergerak. Saya pernah mendengar cerita dari seorang sahabat yang pernah jadi gubernur gitu ya, dia cerita bagaimana ketika dia suatu hari dia memberikan apartemen untuk anaknya gitu, dan itu apartemen biasa lah, nggak ukuran apartemen mewah. Kalau di Jakarta harga 750 juta itu kan apartemen biasa itu ya Mbak yang gitu. Itu dia langsung ditelepon oleh pimpinan PPATK. Rupanya terpantau, jadi ada semacam kayak dashboardnya gitu yang ada transaksi semacam ini. Kemudian ditanya, ini untuk apa? Beli apartemen untuk apa? Untuk kepentingan apa gitu. Itu si Pak Gubernur itu cerita begitu, dan dia cerita bahwa dijelaskan bahwa itu untuk kuliah anaknya yang di Jakarta, dan kemudian ya ditanya, oke, anggaran dananya dari mana, perolehan anggarannya dan sebagainya, itu dijelaskan gitu. Jadi memang tidak ada tindakan, tapi pada waktu itu saya ingin menunjukkan betapa PPATK itu sangat aktif melakukan itu. Nah, kenapa pada kasus ini kok sampai kemudian baru terbongkar sekarang setelah di pengadilan gitu? Iya, iya betul sekali Mas Irsu. Mungkin juga karena seperti kita sering perbincangkan ya, dari PPATK sendiri kan juga bukan orang yang netral begitu ya, bukan para profesional misalnya dari akuntan, terus kemudian dari seperti forensik keuangan dan sebagainya ya, tapi juga dari kepolisian kan ya Mas Irsu. Jadi jadi dari kepolisian, dan kemudian ini apalagi wakil kalau ketua yang biasanya, wakil ketua KPK, wakil ketua PPATK itu biasanya kepolisian Jenderal Bintang 2. Pak Susno Duaji itu yang sekarang salah satu pensiunan polisi yang lagi naik daun lagi. Mantan Kabar Reskrim itu dulu pernah menjadi wakil ketua PPATK Mbak. Jadi itulah. Iya, dan selain naik daun juga dia ada dicekal juga untuk tampil di media ya.
Mungkin karena dia terlalu vokal dan dia menceritakan segala-galanya, Pak Susno, walaupun dengan gaya bicara yang alon gitu, yang ini, tapi semuanya itu bermakna begitu ya, semuanya semuanya itu adalah key gitu, apa namanya, kunci dari, oh ternyata begitu, membuka wawasan kita. Dan yang selain itu tadi ya, soal PPATK itu, Mas Hersu, betul sekali. Jadi ini kemudian yang ramai, Mas Hersu, itu adalah tentang simpanan uang di rekeningnya Ricky Rizal, yang kemudian dia mengatakan itu sampai ratusan juta itu adalah untuk keperluan putra dari Pak Ferdi Sambo, yang dia, kita tahu bahwa dia memiliki satu orang putra laki-laki begitu. Dan salah satu keperluan dari anak dari Pak Ferdi Sambo ini adalah untuk bermain game gitu. Jadi ini yang kemudian dipertanyakan karena dia dengan polos yang mengatakan bahwa uang ratusan juta tersebut adalah untuk keperluan harian putra dari Pak Ferdi Sambo, salah satunya adalah untuk bermain game. Saya bisa bayangkan ini si RR ini, Ricky Rizal ini, gajinya sebagai dia pangkat apa ya, Mas Hersu, itu hanya berapa juta begitu ya? Brigadir ya, brigadir saya kira mungkin ya sekitar di bawah 10 juta lah ya kalau brigadir ya. Ya, katanya kalau gajinya itu hanya sekitar ya 2-3 juta begitu, dan kemudian kalau ditambah-tambah tunjangan mungkin sekitar 5 sampai lebih lah begitu ya, tapi masih di bawah 10 juta. Dan kemudian dia melihat putra Pak Ferdi Sambo itu kebutuhannya sampai ratusan juta bahkan untuk bermain game gitu ya. Nah, ini sepertinya sangat jomplang sekali begitu. Dan keperluan ini bahkan kemudian digali lagi ya oleh saya lihat digali lagi oleh hakim, dan kemudian hakim menanyakan ternyata tidak hanya terjadi pada saat dia ditugaskan di Magelang untuk mengurusi anak dari Pak Ferdi Sambo. Jadi tidak hanya sekarang saja. Jadi dia kemudian menceritakan bahwa pada tahun 2013 lalu, yaitu pada saat dia masih bertugas sebagai polisi Satlantas itu di Brebes ya, karena Pak Ferdi Sambo pernah bertugas di Cirebon dan Brebes, itu dia juga, Pak Ferdi Sambo pernah menggunakan nama dia untuk membuka rekening juga, Mas Ersu. Bahkan pernah menggunakan nama dia itu untuk membeli sepeda motor begitu. Jadi ini rupanya memang seperti Jadi memang ini jelas ini menyamarkan menyamarkan perolehan keuangan ya. Kalau sekarang alasannya untuk ngurus anak di Magelang, kalau waktu di Brebes apa alasannya kan gitu? Karena sama-sama Iya. di Brebes kan gitu. Jadi memang harusnya selain soal kasus pembunuhan ini juga ini tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pencucian uang itu yang paling banyak itu dilakukan oleh para pejabat sekarang ini sebenarnya gitu. Iya, ini seharusnya berarti iya pantas ya Mas Esu. Mas itu tadi mengatakan ya sebelum kita on air, pantas si Ricky Rizal ini kemudian ditarik ya, di BKO-kan, diminta gitu secara khusus oleh Pak Ferdi Sambo kepada Polres di Jawa Tengah begitu untuk di BKO-kan sebagai ajudan dia di Jakarta, karena memang Ya. kedekatannya rupanya sebagai orang kepercayaan begitu ya, Ya. yang bisa Dan pasti kompensasinya juga gede, Mbak. Kenapa? Karena orang tahu selama ini Polantas itu salah satu yang diincar oleh polisi, gitu ya. Karena ceperannya banyak. Tapi sekarang mungkin dengan tilang elektronik sekarang mulai tidak menarik lagi posisi sebagai polisi lalu lintas. Itu jadi rahasia umum lah kita bagaimana berurusan dengan polisi lalu lintas di jalanan gitu waktu itu. Dan salah satu selain reserse itu polisi lalu lintas itu termasuk yang diincar oleh polisi gitu. Nah, kalau dia kemudian bersedia meninggalkan lapangan dan menjadi ajudannya Pak Ferdi Sambo, itu kan pasti ada kompensasi yang cukup seimbang lah gitu. Iya, saya rasa juga demikian ya. Ini hakim ahli betul sih. Kadang-kadang kita, ya mungkin karena hakimnya juga hakim senior ya. Kadang-kadang dia menghentak dan sebagainya, dan bahkan ada momen-momen di saat Pak Hakim ini mengingatkan, karena Ricky Rizal ini kalau kita melihat persidangan ya, mungkin pemirsa Auto Record juga mengikuti, itu terlihat dia berbelit-belit dan masih menutupi apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo begitu. Seperti misalnya dia mengaku dia tidak melihat ketika Ferdi Sambo itu menembak Yosua begitu. Jadi kan tidak mungkin itu terjadi, dan kemudian hakim mengatakan bahwa dia lebih sayang Ferdi Sambo daripada anak istrinya. Karena istrinya sudah meminta agar dia mengatakan hal yang jujur begitu ya, jujur 100% supaya mendapatkan keringanan hukuman. Karena kalau seandainya dia terus berkelit, dia terus berbohong kan seperti kita ketahui vonisnya nanti akan makin berat begitu. Ya, dan itu akan jadi keputusan hakim karena berbelit-belit itu jadi pertimbangan hakim untuk membuat lebih berat. Dan ada satu momen yang saya kira juga banyak disorot di media, si Richard Eliezer itu tersenyum-senyum ketika mendengar kesaksian dari Ricky Rizal gitu ya. Bayangkan, karena dia tahu ini ngibul nih orang nih kan gitu ya. Luar biasa memang. Dan
Dan kita lagi-lagi ya, sekali lagi mungkin pemirsa off the record tidak mengikuti berapakah uang yang disebut ratusan juta. Ternyata uang ratusan juta yang ada di rekening yang dibukakan untuk anak itu bisa sampai 600 juta begitu Mas Hersu. Yang itu hanya satu rekening saja dan hanya untuk mengurus keperluan anak yang ada di Magelang gitu. Nah, bagaimana dengan rekening-rekening yang lain? Nah, itulah mungkin ya tepat seperti kata Mas Hersu, ini adalah tindakan TPPU harusnya Ya, segera ya. mengarah ke sana juga. Iya, dan Anda tahu sekali lagi bahwa gajinya Pak Ferdi Sambo itu sebagai seorang Jenderal Bintang 2 Kepala Divisi Propam tadi itu ya range-nya ya kita buat antara 35 sampai 41 juta gitu. Dan bagaimana dengan dari mana dana itu? Ya itu dana-dana haram semua. Itu jadi dipastikan di akhirnya dampaknya sebegitu begini. Kita udah diingatkan kalau makan uang haram itu siap-siap aja nanti kerusakan itu bukan hanya terjadi pada diri kita sendiri tapi pada keluarga kita yang kita hidupi dengan uang haram tadi macam-macam loh ini jadinya bahaya sekali makan uang haram itu nanti ya itu terjadi sekarang rumah tangga mereka berantakan dan sebagainya dan kita nggak tahu bagaimana nasib anak-anaknya ya kita doakan saja mereka baik-baik saja karena kan mereka sebenarnya tidak tahu tetapi harusnya anak-anaknya yang sudah dewasa itu mereka juga mestinya ketika itu menjadi kritis lah kepada orang tuanya bagaimana mungkin dengan profil orang tuanya semacam itu kok dia gaya hidup semacam itu. Tapi kan yang terjadi sekarang banyak istri dan anak-anak itu ikut menikmati saja semua gaya hidup yang mereka justru menikmati ketika suaminya yang pegawai negeri, pejabat di pemerintahan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang saya kira kalau mau kita memberantas korupsi itu mulai dari lingkaran kita sendiri, kita mesti berani kritis semacam itu. Saya misalnya bicara kepada anak-anak saya misalnya gitu nanti kalau one day saya nggak tahu apakah anak saya jadi di pemerintahan atau tidak, saya bilang kalau kalau saya lihat gaya hidup kamu itu tidak sesuai dengan profil kamu, saya bilang saya tidak akan terima duit dari kamu sepeser pun. Saya sudah ingatkan. Dan itu harus mulai dari kita. Kita mesti mengingatkan jangan kemudian bangga ketika anak-anak kita kerja di lembaga pemerintahan tiba-tiba kok gaya hidupnya luar biasa. Kita mesti tanya gaji kamu itu berapa gitu, kamu dapat uang dari mana, bisa itu harus dimulai gitu. Jadi yang disebut waskat pengawasan melekat itu harus dari orang-orang seputarnya, jangan malah senang gitu. Iya, betul Mas Yusuf. Dan sebagai seorang istri harusnya juga selalu menanyakan ya kepada suaminya, jangan malah nanya gitu, mana setorannya gitu. Jadi Iya, iya dong. jadi suami mencari setoran di luar sana untuk disetorkan kepada istrinya begitu Ya, dan harus istrinya diingatkan bahwa menyetorkan kepada ya, barang-barang branded begitu ya, ya, menyetorkan nah itu kepada kan dengan mereka menikmati pamer foto di Instagram, baju tas-tas branded, mereka nggak tahu kalau itu duit dari maling gitu ya, maling uang uang rakyat kan itu yang uang haram, uang maling dari rakyat, mereka harusnya kritis perempuan-perempuan semacam ini, dia malah menikmati gaya gaya hidup seperti itu. Harusnya istri juga udah mulai mengingatkan meskipun kita ini masih konsep lama yang menganggap bahwa pencari nafkah utama itu suami. Oke, kita anggap semacam itu. Harusnya istri kalau melihat gaya hidup suami yang sudah di luar kemampuan itu dia mestinya mengingatkan bahwa saya tidak mau kamu hidupi dengan uang yang haram gitu. Ini anak-anak kita harus dibesarkan dengan uang yang halal gitu karena dampaknya ini darah dagingnya ini kan jadi darah daging yang haram jadinya kan kalau seperti itu. Itu yang mesti kita ingatkan Mbak Agi. Ya. Iya, memang darurat revolusi akhlak gitu sering sekali kalau di dalam Islam ulama mengatakan demikian. Karena memang kalau mohon maaf ini hanya sekedar sedikit saja sharing dari agama Islam yaitu bahwa apa yang kita makan kalau seandainya itu haram itu akan membentuk sel-sel dalam tubuh kita gitu. Dan kemudian mata kita yang dibentuk atau dihidupi oleh barang-barang haram, oleh makanan haram itu maka akan senang melihat hal-hal yang haram. Begitu juga mulut kita yang dihidupi oleh sel-sel yang mendapatkan makanan atau protein atau apapun itu ya gizi dari yang didapat dari uang haram itu akan membuat mulut kita menyenangi berkata sesuatu yang haram juga begitu. Jadi memang kalau seandainya kita selalu mengatakan bahwa bersedekahlah karena itu nanti akan menghindari kita dari musibah, dari kecelakaan dan sebagainya. Ya itu memang betul gitu ya Mas Ersu karena doa orang-orang yang baik itulah yang akan membuat tameng bagi kita yang melakukannya. Begitu juga sebaliknya kalau seandainya kita memakan uang haram. Oke, kita akhiri tadi dengan tausiah dari Ustazah Agi. Kita pindah ke topik. Dan Ustaz Hersu Beno. Kita pindah ke topik Michael Sianipar ya. Michael Victor Sianipar. Ini menarik ya. Bagi pasti ingat ya pada Lebaran kemarin ya. Kita FNN mengadakan acara acara halal bihalal gitu ya. Salah satu yang hadir
itu adalah Michael Sianipar, dan kemudian dia terlibat dalam perbincangan di konten saya yang dia, saya ingat sekali ketika waktu itu dia bilang bahwa karena dia waktu itu kan Anda ingat dia membela Anies Baswedan ketika ada seorang pemuda atau pemudi ya di saya nggak yakin di Surabaya di Bundaran Waru itu ya, sebenarnya Waru itu agak saya nggak tahu sebenarnya udah masuk Sidoarjo, saya kira itu yang waktu itu dia memaki-maki Anies Baswedan dan mempertanyakan soal kewarganegaraan Anies Baswedan kan. Dan Michael Sineopar ini PSI ini dia kemudian dia tampil membela dan dia mengaku dia sangat muak dengan narasi-narasi polarisasi semacam itu dan dimintakan ada narasi semacam itu harus diakhiri kan gitu. Dan dia beda sekali memang dengan narasi yang dibangun oleh DPP PSI yang dipimpin oleh Haji Giring Ganesa Jumario dan Grace Natali gitu ya. Dan kita ingat juga ya itu harus lengkap Mbak nyebutnya, jangan nggak lengkap ya, karena orang kan kita diajarkan kita panggil orang itu sesuai dengan nama yang dia inginkan gitu loh. Kita nggak boleh memberi julukan-julukan kadrun, cebong, kampret, nggak boleh. Karena kita harus memanggil orang dengan nama yang kita pikir. Kita sering kalau ketemu sama orang, dia nyebutkan namanya siapa tuh kita, Anda biasa dipanggil siapa gitu, itu kan membuat kita memang diajarkan untuk dia lebih senang dipanggil nama seperti ya udah kita panggil namanya seperti itu. Jangan memberikan julukan-julukan yang buruk gitu. Nah, Haji Giring Ganesa Jumario lebih senang seperti itu, ya kita panggil karena dia kan selalu menyebut saya Haji Giring Ganesa Jumario. Ini saya perlu klarifikasi karena Mbak Agi senyum-senyum aja dari tadi. Nah, ini narasinya berbeda dan kita ingat juga sebelumnya PSI DKI Jakarta itu di DPRD fraksinya ya Anggara Citra itu yang juga waktu itu juga mempersoalkan karena kenapa DPP PSI itu cenderung sekarang tendensius pada Anies Baswedan. Waktu itu kasusnya heboh soal ada yang menggunakan kaos bergambar Anies ketika mau pulang pulang mudik gitu. Dan pada waktu itu dibilang bahwa diduga itu menggunakan anggaran penyalahgunaan anggaran Pemprov untuk memobilisasi kampanye Anies, dan ternyata kemudian dibuat oleh relawan Tanah Merdeka ya di Tanah Merdeka atau Tanah Merdeka ya di daerah Jakarta Timur dekat Kampung Rambutan yang memang bersimpati pada Anies Baswedan. Jadi memang harus diakui beda di DPW PSI Jakarta ini ya. Mereka tetap kritis terhadap Anies Baswedan, tetapi mereka bisa cukup fair dan misalnya dalam gelaran Formula E mereka waktu itu juga datang nonton gitu, dan itu dalam rangka pengawasan juga gitu loh. Jadi sebenarnya kita memang kita hormat orang-orang seperti ini yang berbeda. Kita bisa beda pilihan politik, beda latar belakang, tapi tetap dalam bingkai. Nah ini kalau saya ngomong negara kesatuan itu saya sudah mulai agak alergi ngomong negara kesatuan Republik Indonesia, bukan alergi pada kata-katanya itu, tapi pada alergi karena kata-kata ini sering digunakan oleh orang-orang yang cuma menggunakan slogan NKRI harga mati. Saya bilang lu sih apa artinya? Saya kadang-kadang emosi kalau dengar orang ada ngomong NKRI harga mati itu. Lu siapa? Tiba-tiba hari ini gini ngomong NKRI mati, engkong lu itu siapa gitu kalau bahasa orang Betawi kan, tiba-tiba kok mereka merasa lebih NKRI dari kita, itu betul-betul mengganggu saya gitu. Tapi itu penting sebenarnya kita mengingatkan dia bahwa narasinya kita boleh berbeda pendapat, kita boleh beda pilihan politik, tapi kita tetap respect gitu ya. Sama seperti misalnya kita sering menyinggung ada Noel ya yang dia tetap sampai sekarang menjadi pendukung pendukung daihatnya Pak Jokowi, dan kemudian dia sekarang mengalihkan dukungannya pada Ganjar Pranowo. Tetapi kita menghormati dia gitu karena dalam beberapa titik dia juga bisa berakal sehat gitu ketika dia dalam kasus misalnya relawan yang mengajak perang oposisi, dia memprotes soal itu gitu. Nah dalam hal ini Michael ini bagian dari itu. Anak mudanya anak yang cerdas Mbak Michael ini ya, anak cerdas, dia lulusan ilmu politik dari Yonsei University di Korea dan dia pernah ikut pertukaran pemuda ke Amerika dan sebagainya. Ini politik akal sehat. Nah, rupanya dia ternyata nggak tahan juga sekarang ya. Saya pikir dia akan memberikan warna tersendiri dari PSI. Tapi akhirnya dia tidak tahan. Nah, coba kita simak, ini ada video yang dia sebar memang untuk memberikan penjelasan mengapa dia mundur dari PSI. Halo Bro dan Sis dan rekan-rekan saya, teman-teman yang sudah banyak mendukung saya di karir politik dan juga di kiprah saya di Partai Solidaritas Indonesia selama ini. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pengumuman terkait dengan langkah politik yang sudah saya pikirkan secara mendalam, sudah saya renungkan, dan sudah saya putuskan. Bro dan Sis, teman-teman, saya tentu sangat bangga
dengan apa yang sudah saya lakukan bersama teman-teman semua di PSI selama beberapa tahun terakhir. Saya sudah ada di politik selama 10 tahun, dan dari 10 tahun itu lebih dari 7, bahkan hampir 8 tahun saya bersama-sama di PSI. Mulai dari saya masuk menjadi anggota, ketua Jakarta Pusat, dan sampai dengan sekarang menjadi ketua Provinsi DKI Jakarta. Dan saya yakin selama saya menjadi ketua PSI DKI Jakarta, saya sudah menunjukkan apa yang mampu kita lakukan. Di Jakarta kita membangun partai ini dari nol. Hingga akhirnya kita punya 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Itu adalah hasil kerja keras dari satu cita-cita yang kita impikan bersama-sama. Dan selama beberapa tahun terakhir sebagai ketua Jakarta pun saya sudah menunjukkan bahwa kita bisa memiliki kekritisan yang kita tunjukkan di dalam ruang-ruang rapat DPRD, khususnya dalam mengkritisi anggaran, mulai dari isu lem Aibon dan juga hak-hak kedewanan ataupun yang lainnya yang berhasil kita bawa, kita angkat. Dan itu adalah kebanggaan yang saya miliki bersama teman-teman di dalam perjuangan bersama kita di PSI. Sekarang pun memasuki verifikasi, saya juga sudah menuntaskan PSI DKI Jakarta lolos verifikasi 100%. Dan di penghujung tahun 2022 ini, kita juga sudah selesai membahas APBD 2023. Saya merasa bahwa banyak hal sudah kita lakukan, dan saya bangga dengan hal itu semua. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua, Bro dan Sis, bahwa saya juga sudah merenungkan berbulan-bulan, dan akhirnya sampai ke titik di mana saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai tercinta ini. Bro dan Sis, kalian semua saya yakin mengenal saya, apa yang saya perjuangkan, prinsip-prinsip yang saya bawa di dalam politik. Dan saya sudah tunjukkan itu di DKI Jakarta. Prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi, meritokrasi, itu kita sudah bangun, khususnya di PSI DKI Jakarta. Dan kita sudah memberikan pendidikan politik kepada publik. Sekarang dengan saya keluar dari PSI, saya juga melihat ini adalah satu pendidikan politik. Bagi saya pribadi, bagi teman-teman, dan bagi masyarakat luas. Bahwa saya keluar dari PSI, karena saya melihat perjuangan saya hanya bisa saya lanjutkan di luar dari PSI. Saya tentu berharap yang terbaik dari partai ini, tapi saya melihat bahwa ke depan prinsip-prinsip yang saya bawa itu hanya bisa saya lakukan di tempat lain. Dan dengan ini saya mengumumkan bahwa saya sudah tidak bersama PSI lagi. Bro dan Sis, kita sudah membangun partai ini dengan baik, sudah banyak cita-cita kita wujudkan, tapi perjuangan yang kita harus lakukan ke depan masih banyak dan jauh lebih besar lagi. Saya mohon pengertiannya, dan saya sangat berterima kasih, bersyukur atas persahabatan, pertemanan, dan kesetiaannya selama ini berjalan bersama dengan saya, memberikan saya ruang dan kesempatan menjadi ketua PSI DKI Jakarta. Saya yakin kita akan melangkah ke depan lagi di kesempatan-kesempatan lain. Sampai bertemu lagi, saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Nah ini saya sebut tadi dia nggak tahan nih, Ya. Karena memang menurut dia sudah melenceng jauh lah yang dia tidak bayangkan. Nah, ini anak muda yang idealis, yang menarik kan Faiz ini, karena ini pernah jadi staf khususnya Ahok ya, Michael ini ya Mbak ya. Iya. Iya betul, Michael dan kemudian Suni Tanuwijaya, yaitu pernah mereka menjadi staf khusus, pernah berkantor di Balai Kota ketika zaman Pak Ahok begitu ya. Ini gara-gara Mas Hersu membahas Michael, saya jadi membuka Instagramnya ya, baik Instagram yang lalu, iya betul dia datang di Formula E bersama Anggara Wicitra begitu. Anggara Wicitra ini adalah anggota DPRD dari PSI begitu ya. Ketua fraksi dia, ketua fraksi Iya, PSI. ketua fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, dan dia juga vokal begitu, dan kemudian datang, dan di sini disebutkan datang ke acara itu kan wujud dalam menjalankan tugas kami juga, justru kami menuntaskan kewajiban kami dalam mengawal Formula E, dan kemudian gambarnya dia terlihat menikmati suasana itu dengan background
Formula E begitu, background dari sirkuit tersebut begitu ya. Dan ini adalah bentuk dari apa ya? Bentuk dari pengawasan, bentuk dari menyudahi pembelahan bahwa seorang anggota partai, pengurus partai atau anggota DPRD ya tugasnya memang ini. Tidak berarti bahwa ketika mereka berseberangan kemudian oh itu adalah proyeknya dari Gubernur Anies dan kemudian kami tidak akan datang karena kami menentang proyek tersebut. Itu kan justru makin dia tidak dapat melakukan pengawasan begitu kan. Jadi dalam hal ini saya tidak heran kalau seandainya ini banyak sekali ya pengamat juga mengatakan itu adalah salah satu bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Dan kemudian saya melihat juga ini berita dari media yang lain ini Michael ini rasanya memang tidak nyaman karena memang apa yang dilakukan oleh DPP PSI itu seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di DPW PSI Jakarta begitu. Dan tapi dia memaklumi bahwa apa yang dilakukan di DPP PSI, suara-suara para tokoh yang di atas begitu, yang di pusat istilahnya, itu kenapa mereka selalu menyoroti Anies, kemudian menyoroti kebijakan di Jakarta, karena memang dari situlah mereka akan mendapatkan nama begitu. Jadi dia memaklumi bahwa DKI Jakarta itu apa ya seksi gitu ya untuk dibicarakan, karena dengan membicarakan DKI Jakarta, dengan kemudian mengkritik dengan sangat keras DKI Jakarta, maka itu beritanya akan muncul, akan mencuat. Pansos ini istilahnya Mbak ya. Ya, istilahnya adalah pansos. Jadi dia memahami bahwa ini kenapa mereka selalu menggunakan DKI Jakarta dan bukan daerah-daerah lain begitu ya sebagai tempat mereka mengkritik. Karena memang dengan mengkritik orang yang tepat dalam hal ini adalah Anies gitu dan juga Pemprov DKI Jakarta, maka itu akan mendapat sorotan yang luas begitu. Seksi lah istilahnya. Nah, jadinya tapi itu membuat dia tidak nyaman gitu karena sering sekali kritik dari DPW atau sikap dari DPW itu berbeda dengan sikap dari DPP. Ini menarik dan kemudian tentu saja ini akan menambah daftar panjang para pentolan dari PSI yang keluar ya. Yang pertama yang tadi ada sebut Suni, ini Sekretaris Dewan Pembina yang juga orang Ahok, kemudian disusul dengan Samara Amani pada waktu itu ya. Ini juga salah satu ikon dari PSI. Kemudian sebelum Michael ini adalah Surya Chandra, mantan wakil menteri negara ATR itu apa ya Mbak? Agraria dan Tata Ruang. Agraria. Yang telak itu dua ya. Kasus yang telak itu adalah pada Suni dan pada Surya Chandra karena mereka langsung kalau Suni seperti dikatakan oleh Chris Natali dia akan mendukung Anies Baswedan. Sementara kalau Surya Chandra secara terbuka dia menyatakan bahwa dia keluar dari PSI dan dia akan mendukung Anies Baswedan sampai tuntas gitu menjadi presiden. Ini kan saya kira pukulan berat buat PSI dan Samara Amani bagaimanapun juga masih tetap juga dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan meskipun dia menyatakan dia nggak boleh dikaitkan semacam itu, tapi jejak digital dari suaminya Samara Amani sekarang seorang profesor di New York University itu orang yang sangat dekat dengan Anies Baswedan dan ini juga kelihatannya juga kelompok akal sehat juga karena dia juga berteman dengan Rocky Gerung sebagainya gitu ya. Jadi kalau orang open mind akan tinggalkan itu. Jadi karena itu kemudian pertanyaan orang, apakah setelah Michael, saya baca gitu ya di beberapa media juga ya, bahkan termasuk media-media seperti Kompas gitu menanyakan apakah Michael ini keluar dari PSI dan kemudian akan bergabung dengan Anies Baswedan. Itu pertanyaan yang open pertanyaan. Kemarin dia belum bisa menjawab. Tapi feeling saya menyatakan sangat mungkin gitu ya. Karena sekarang ini bukan hanya orang-orang seperti dia yang melihat ini orang-orang yang menurut saya tercerahkan gitu, yang tidak lagi berpikir dalam yang dia sebut sebagai polarisasi, bahkan dia terbuka menyatakan dia muak dengan polarisasi itu gitu. Sangat mungkin dia masuk dalam gerbong itu gitu kalau lihat sikap-sikapnya. Tapi tentu saja kalau toh dia juga tidak bergabung dengan Anies Baswedan, tapi saya kira kita tetap menghargai dan respect terhadap orang-orang semacam ini karena ini bukan persoalan Anies Baswedan atau bukan, tetapi ini persoalan bagaimana kita mengakhiri polarisasi di masyarakat kita. Ya, kebetulan saja gitu ya sekarang Anies yang jadi simbolnya gitu. Iya, benar Mas Ersu. Dan saya rasa ini adalah kehilangan besar bagi PSI ya, karena mereka ini adalah kaum intelektualnya PSI. Yang seperti kita pernah bahas, walaupun menjadi intelek tidak selalu harus dia menyandang S1, S2, S3. Tapi dalam hal ini,
sangat jarang kita menemukan orang seperti Pak Adam Malik misalnya ya, yang literasinya itu sangat kuat. Juga seperti Bang Rocky Gerung gitu yang tidak mau diwisuda, tapi dia bisa belajar di beberapa jurusan begitu sekaligus dan kemudian literasinya sangat 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 kuat begitu. Nah, di sini kan kita berhadapan dengan ketua dari PSI, ketua umum PSI adalah Giring Ganesa yang bahkan sudah 2 kali di DO begitu ya. Dan kemudian juga kita tahu jajaran yang lainnya itu kita tidak melihat ada intelektual yang kuat di situ. Makanya ketika itu ada Surya Chandra, kita melihat sebenarnya agak heran juga kok Surya Chandra bisa ya masuk ke situ begitu. Apakah dia tidak setiap kali berbicara dengan yang lain, apakah dia tidak merasa gagap gitu ya? Karena memang level intelektualnya kalau kita lihat dari pemilihan katanya, dari kemudian narasinya, dari background informasi yang dikeluarkan itu sepertinya kalau kita lihat berbeda gitu. Even itu dengan Grace Natali kita melihat itu narasinya berbeda sekali Mas Hersu begitu. Karena memang Surya Chandra ini besar dan kemudian kuat sebagai aktivis. Sementara kalau Grace Natali kita tahu walaupun dia pernah menjadi ketua umum PSI dan sebagainya, tapi dia adalah orang yang lulus dan kemudian dia mendapatkan lolos dari lomba presenter begitu yang diadakan oleh sebuah televisi menjadi presenter, tapi juga kita tahu dia tidak terlalu kuat selama ini di lapangan dan sebagainya begitu ya. Apalagi di dunia aktivis yang kemudian akan mendewasakan seseorang. Nah, sekarang dengan keluarnya Michael, keluarnya Surya Chandra dan juga Suni ini kita tahu dulu pernah menjadi peneliti di CSIS gitu ya pada tahun sekitar 2012, 2010, 2011 begitu ya. Dan artinya menjadi peneliti ini dia memiliki background juga yang kuat di dunia tersebut. Saya rasa ini bagus sekali Mas Hersu. Mohon maaf mereka ini juga kalau saya selama ini kan kita ada kadrun, ada ini, terus kemudian keturunan Tionghoa, Cina dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang minoritas tapi berakal sehat akhirnya. Begitu kan? Yang tadinya mungkin juga mereka termakan oleh framing begitu. Karena saya sendiri saya kadang suka membayangkan kalau saya lahir sebagai kaum minoritas begitu ya, dan kemudian kita selalu terpapar dengan framing yang seperti itu, mungkin saya akan terpeleset terlebih dulu sebelum saya kemudian sadar. Dan inilah yang saya lihat sih terjadi kepada mereka, bahkan kepada Michael ini kita ketemu terakhir itu kan dia ada di berbincang gitu ya Mas Ersu, menjadi teman bicara dari Pak Sudirman Said juga seorang intelektual kita yang kemudian sekarang juga menjadi salah satu pendukung atau juru bicara dari Anies. Tapi kita tahu Pak Sudirman Said juga hanya menjadi teman berbicara dan bukan menginfluence dia untuk ikut mendukung Anies gitu. Tapi artinya inilah yang kita inginkan ketika misalnya Syahrir kemudian bertentangan, misalnya Buya Hamka bertentangan dengan Soekarno, tapi mereka tetap berbicara, mereka tetap ada gagasan-gagasan intelektual di situ. Itu kan yang kita inginkan gitu. Bukan berarti kemudian seperti sekarang malah justru saling menjelekkan, memfitnah, hoax dan sebagainya. Yes. Oke, selamat datang Michael Victor Sianipart dalam dunia akal sehat. Apapun pilihan Anda, kita respect pada sikap Anda gitu. Kenapa? Karena kita sekali lagi kita boleh berbeda pendapat. Ini penting banget kita ulang-ulangi. Kita boleh beda pilihan politik, beda apalagi latar belakang kita, agama kita apapun. Bukan berarti kita kemudian harus saling saling menegasikan di antara kita sebagai anak bangsa. Itu baru namanya bingkai NKRI, bukan NKRI harga mati buat orang-orang yang nggak ketahuan juntrungannya sebelumnya, tiba-tiba sekarang teriak-teriak di mana-mana ada NK harga mati. Memang siapa lo? Tiba-tiba di NKRI harga mati. Kira-kira kan gitu ya. Satu lagi, ya satu lagi Mas Hersu. Ini adalah orang-orang yang sadar saya rasa ya bahwa keminoritasan dia selama ini telah dijual oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan uang, untuk menghidupi mereka dan keluarganya, untuk memakmurkan mereka, yaitu dengan cara menjual keminoritasan orang lain. Orang yang menjual itu para buzzer itu dia tidak minoritas, tapi dia memanfaatkan orang lain, yaitu seperti keturunan Tionghoa, non-Muslim, Nasrani dan sebagainya, suku tertentu yang dimana di situ di banyak beragama Nasraninya atau non-Muslim, atau seperti saudara-saudara kita di Bali gitu yang dibakar terus ya pemahamannya untuk bermusuhan, dan mereka mendapatkan cuan dari situ. Dan di belakangnya kita tahu ada oligarki, ada orang-orang selama ini menumpuk kekayaan dengan cara tidak halal begitu dan sebagainya. Dan saya rasa mereka yang pandai, mereka akan tahu bahwa mereka telah digunakan atau di-using begitu oleh kelompok tersebut. Oke.
kita masih mengakhiri perbincangan kita yang cukup seru pada hari ini. Mudah-mudahan Anda juga merasakan keseruan di antara kita berdua. Jangan sampai kita sendiri merasa seru sendirian dan Anda merasa ini kan, Pak. Oke, terima kasih atas terus kebersamaan Anda semua sampai sejauh ini, tetap bersama dengan kami. Sekali lagi selamat menikmati hari ini Selasa. Hari Selasa yang cukup cerah meskipun sepanjang hari kemarin hujan di kawasan saya hujan terus sepanjang jadi udaranya masih terasa sejuk, tapi saya lihat pagi ini matahari mulai cerah. Mudah-mudahan juga begitu, dan juga teman-teman kita yang ada di daerah bencana, apakah itu di Cianjur, kemudian juga di Garut dan juga di kawasan lereng Gunung Semeru, moga-moga hari ini jadi lebih baik dan Anda juga diberi keselamatan dan kesehatan. Saya Sepenuh Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap berakal sehat, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.